Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Indriani Rahayu. Tentunya kita akan membahas materi sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi sejarah Indonesia di kelas 11. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas kan tentang penjelajahan samudra, lalu kita sudah bahas juga kedatangan bangsa barat di Indonesia. Ada negara apa aja? Ada Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Pada video kali ini kita akan bahas materi selanjutnya yaitu tentang perluasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Jadi setelah bangsa-bangsa barat itu datang ke Indonesia, sekarang kita bahas bagaimana tipe penjajahan mereka, bagaimana kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa barat tersebut di Indonesia. Tentunya kita akan bahas tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat itu dari beberapa negara. Yang pertama kita akan bahas tentang bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Belanda, dan bangsa Inggris. Negara-negara tersebut melakukan penjajahan dengan tipe yang berbeda. Dan kita akan nanti lihat siapakah negara yang bisa bertahan lama di Indonesia dan siapa yang akhirnya harus pergi dahulu untuk melepaskan penjajahan di Indonesia. Oke, perluasan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama kita bahas tentang penjajahan Portugis di Indonesia. Jadi, seperti kita ketahui, Portugis itu mereka bisa sampai di daerah Malaka. Dan akhirnya Portugis mampu menguasai Malaka pada tahun 1511. Setelah sampai di Malaka, apa yang mereka lakukan? Mereka tentunya tidak diam. Mereka menginginkan yang namanya rempah-rempah. Akhirnya, untuk mencari rempah-rempah sebagai tujuan utama dari Portugis tersebut, Portugis melakukan ekspedisi. Jadi dari Malaka mereka melakukan ekspedisi selanjutnya ke daerah Ternate. Jadi mereka tiba di daerah Ternate dan berhasil mengadakan hubungan dengan Sultan Ternate. Jadi di daerah Ternate kan kalau kita ingat di sana ada yang namanya Kerajaan Ternate. Nah waktu itu Portugis bisa melobi, akhirnya mereka bisa bekerja sama dengan Kesultanan Ternate. Dan dia mengadakan hubungan dengan sultannya. Akhirnya, gara-gara keberhasilan kerjasama tersebut, Ternate dan Portugis itu hubungannya sangat baik. Jadi hubungan Ternate dan Portugis berjalan baik. Sultan Ternate akhirnya berjanji kepada Portugis. Apa yang mereka janjikan kepada Portugis? Dia berjanji akan menyediakan cengkeh bagi Portugis setiap tahun. Dengan syarat dibangunnya sebuah benteng di Pulau Ternate. Jadi Sultan Ternate ingin dibangunkan benteng oleh Portugis. Sedangkan Portugis apa imbalan yang dia inginkan? Tentunya dia menginginkan yang namanya rempah-rempah yaitu cengkeh. Dan dijanjikan oleh Sultan Ternate akan disediakan setiap tahun untuk Portugis. Jadi itu awalnya. Jadi kedatangan Portugis itu ke Malaka, dari Malaka mereka langsung ke daerah timur. Dan dia sampai di Ternate bekerja sama dengan Sultan Ternate. Akhirnya dia berhasil melobi Sultan Ternate dan dijanjikan cengkeh untuk Portugis. Oke. Sejak tahun 1522, akhirnya terjalin suatu hubungan dagang. Perdagangan apa? Perdagangan cengkeh yang tadi antara Portugis dengan Ternate. Hubungan Ternate dan Portugis akhirnya berubah menjadi tegang karena upaya Portugis melakukan kristenisasi. Jadi, awalnya kan Ternate itu menyambut baik kedatangan Portugis. Bahkan ada kerjasama nih antara mereka. Ternate ingin dibuatkan benteng, lalu Portugis dijanjikan dibutuhi semua kebutuhan cengkehnya oleh Ternate setiap tahun. Lama-kelamaan, Portugis itu kan akhirnya diam di daerah timur. Mereka melakukan yang namanya kristenisasi. Memasukkan unsur-unsur agama Kristen, memberikan pengaruh-pengaruh agama Kristen di daerah Maluku. Sedangkan Kesultanan Ternate sendiri itu tipenya kerajaan apa? Kerajaan Islam. Tentunya hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan Kesultanan Ternate. Lalu hubungan mereka juga makin memburuk karena apa? Karena perilaku-perilaku orang Portugis yang tidak sopan. Jadi selain adanya kristenisasi, orang Portugis juga dia bertingkah tidak sopan kepada warga-warga di Ternate. Sehingga mulailah hubungan yang tidak baik antara Ternate dengan Portugis.
Jadi itu, jadi yang pertama awalnya berjalan baik hubungannya, lalu lama-lama mereka akhirnya bersih tegang gara-gara dua hal tersebut. Kenapa Portugis ingin melakukan kristenisasi? Karena kalau kita ingat bahasan sebelumnya, kalau Portugis itu kan dia melakukan penjajahan itu ada tipe gold, glory, dan gospel. Jadi dia ingin mencari kekayaan, dia juga ada misi keagamaan, salah satunya dengan cara memasukkan unsur-unsur agama dia untuk supaya dianut oleh daerah-daerah yang dia kuasai. Makanya dia melakukan yang namanya kristenisasi. Untuk apa? Supaya misi dia bisa tercapai. Lalu setelah itu orang-orang Portugis akhirnya yang membunuh Sultan Ternate diusir dari Ternate. Bahkan waktu itu Sultan Ternate dibunuh oleh orang-orang Portugis, namun berhasil diusir pada tahun 1570. Akhirnya gara-gara kondisi yang demikian, Ternate dan Portugis benar-benar bersih tegang sampai akhirnya Sultan Ternate terbunuh. Portugis pindah ke daerah Tidore dan membangun benteng yang baru pada tahun 1578. Dia nggak mau pergi ke negaranya. Kenapa? Karena di kita itu banyak sekali kekayaan alam yang dia butuhkan. Salah satunya adalah cengkeh, karena daerah timur itu adalah salah satu sumber terbanyak rempah-rempah di Nusantara. Makanya Portugis sangat bahagia sekali ketika mereka bisa sampai di daerah timur, menemukan pusat rempah-rempah yang dia inginkan. Ketika mereka nggak bisa lagi ke Konstantinopel, ketika mereka nggak bisa lagi berjualan dan membeli rempah-rempah di Konstantinopel, dan akhirnya mereka bisa sampai ke pusat rempah-rempah di Nusantara, bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai ke daerah Maluku. Tapi karena dia bersih tegang dengan Ternate, akhirnya dia pindah ke Tidore. Akan tetapi akhirnya Ambonlah yang menjadi pusat utama kegiatan-kegiatan Portugis di Maluku. Jadi akhirnya lama-lama dia memusatkan kegiatannya di daerah Ambon. Itu yang dilakukan oleh Portugis. Jadi penjajahan itu selain dia mencari rempah-rempah, dia melakukan yang namanya kristenisasi. Makanya jangan heran kalau di daerah timur itu memang orang Indonesianya banyak yang menganut agama Kristen karena pengaruhnya awalnya dari negara Portugis. Terutama dia itu memang menyebarkan yang namanya Kristen Katolik, ya. Ada misi kristenisasi yang dilakukan oleh negara Portugis di daerah timur. Akhirnya Ternate menjadi negara yang gigih menganut Islam dan anti Portugis. Jadi kan dia anti Portugis gara-gara Portugisnya melakukan kristenisasi. Dan akhirnya Ternate menjadi negara yang gigih menganut Islam sesuai dengan kerajaan yang ada di sana, yaitu kesultanannya tipenya memang kesultanan Islam. Jadi waktu itu di daerah Maluku akhirnya muncul tokoh yang bernama Franciscus Xaverius dan temannya Santo Ignatius Loyola. Mereka mendirikan Orde Yesuit dan mengembangkan misi gospel. Yang tadi saya sebutkan, kalau Portugis itu penjajahannya itu ada 3 misi. Gold, glory, dan gospel. Mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan untuk menyebarkan misi keagamaan. Nah, misi gospel inilah yang dilakukan di daerah timur untuk menyebarkan agama Kristen, dan tentunya ini tidak disukai oleh orang-orang Ternate. Tapi akhirnya lama-lama pengaruhnya muncul juga dan sampai sekarang bertahan pengaruh dari Portugis waktu itu. Pada tahun 1590, orang-orang Portugis dan penduduk lokal yang beragama Kristen di sana diperkirakan mencapai 25.000 orang. Jadi bisa kita bayangkan ya. Berarti itu tandanya apa? Portugis berhasil melakukan yang namanya kristenisasi di daerah Maluku pada masa awal-awal penjajahan kedatangan Portugis ke Indonesia. Jadi artinya misi mencari kekayaannya dapat, misi gospelnya pun dapat. Karena lama berada di Maluku, apa yang dilakukan oleh Portugis? Portugis akhirnya bisa meninggalkan pengaruh kebudayaan-kebudayaan yang akhirnya dianut oleh masyarakat Indonesia sekarang. Kebudayaan apa contohnya? Ada seperti balada-balada keroncong romantis yang dijanjikan dengan iringan gitar berasal dari kebudayaan Portugis. Lalu kosakata bahasa Indonesia juga banyak yang berasal dari bahasa Portugis. Contohnya apa? Kata-kata pesta, sabun, bendera, meja, minggu, dan lain-lain. Kita tanpa sadar ternyata itu merupakan pengaruh dari kedatangan Portugis di Indonesia dalam aspek bahasa. Jadi banyak bahasa-bahasa Indonesia yang sekarang ternyata diserap dari bahasa Portugis. Diserap dari pengaruh-pengaruh Portugis waktu itu ketika mereka ada di Indonesia.
Bahkan di Ambon sendiri kan waktu itu Portugis memusatkan pengaruhnya di daerah Ambon. Di Ambon masih banyak ditemukan nama-nama keluarga atau nama-nama orang yang berasal dari Portugis. Jadi banyak nama-nama orang yang masih dia memasukkan istilah-istilah dari Portugis. Contohnya ada Da Costa, Dias, De Freitas, Gonçalves, Mendoza, dan lain-lain. Pengaruh besar yang lain dari orang-orang Portugis di Indonesia yaitu penanaman agama Katolik di beberapa daerah timur di Indonesia. Jadi itulah yang dilakukan oleh negara Portugis. Penjajahannya jenisnya apa? Dia punya 3G, misinya tuh misi 3G. Gold, glory, dan gospel. Mencari kekayaan dengan cara apa? Dia mencari rempah-rempah. Dia mampu bekerja sama dengan Ternate, akhirnya dijanjikan setiap tahun akan diberikan cengkeh. Lalu juga misi gospelnya dia kembangkan sampai akhirnya waktu itu di daerah timur 25.000 orang menganut agama Kristen Katolik. Itu yang dilakukan oleh Portugis di Indonesia. Jadi yang kedua, ini temannya Portugis. Kita akan bahas tentang perkembangan penjajahan Spanyol di Indonesia. Jadi seperti sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa Portugis sampai pertama di daerah Maluku. Lalu kemudian tiba-tiba disusul oleh kedatangan Spanyol. Padahal mereka sendiri sudah ada perjanjian bahwa mereka berlayar ke arah yang berbeda. Tapi ternyata mereka sampai di tempat yang sama, yaitu di daerah Maluku. Sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika Portugis sudah ada di Indonesia, lalu tiba-tiba datanglah Spanyol. Apa yang mereka lakukan di Indonesia? Penjajahan Spanyol di Indonesia. Jadi, pada bulan Februari tahun 1542, 5 kapal Spanyol menuju gugusan Pasifik Barat dari Meksiko. Jadi, dia berawal dari arah Meksiko. Tujuannya untuk melakukan perluasan wilayah dan sekaligus memperoleh konsesi perdagangan rempah-rempah di Maluku Utara. Jadi, Spanyol juga menginginkan yang namanya rempah-rempah di daerah Maluku. Tetapi Spanyol terdesak oleh Portugis hingga harus mundur ke Filipina. Jadi akhirnya kan ketika mereka bertemu di daerah Maluku, dilakukan perjanjian lagi yang akhirnya mengharuskan Spanyol untuk pergi atau terdesak untuk keluar dari Maluku. Mereka harus pergi di daerah Filipina. Akibatnya Spanyol tersebut kehilangan pengaruhnya di daerah Sulawesi Utara yang sebelumnya menjadi kantong ekonomi dan menjalin hubungan dengan masyarakat Minahasa. Sekarang kita lihat lebih jelasnya. Bagaimana penjajahan Spanyol di Indonesia? Jadi, Spanyol itu menyebarkan penanaman palawija termasuk aneka ragam cabai, jahe, dan kunyit. Sejak saat itu, budaya makan pidis yang diramu dengan berbagai bumbu masak yang diperkenalkan pelaut Spanyol menyebar pesat di daerah Minahasa. Selain itu, di daerah Kota Kema merupakan pemukiman orang Spanyol, dimulai dari kalangan pendayung yang menetap dan tidak ingin kembali ke negeri leluhur mereka. Mereka akhirnya menikahi perempuan-perempuan penduduk setempat dan hidup temurun-temurun. Jadi akhirnya muncullah peninggalan kue panada. Jadi ada di Indonesia itu kue panada. Kue panada itu berasal pengaruhnya dari daerah Spanyol. Lalu Minahasa juga pernah berperang dengan Spanyol, dimulai tahun 1617 dan berakhir tahun 1645. Perang ini dipicu oleh ketidakadilan Spanyol terhadap orang-orang Minahasa, terutama dalam hal perdagangan beras sebagai komoditi utama waktu itu. Perang terbuka terjadi pada tahun 1644 dan 1646. Akhir dari perang itu adalah kekalahan total Spanyol, sehingga Spanyol berhasil diusir oleh para Waranei atau ksatria-ksatria Minahasa. Jadi kalau Spanyol sendiri dia tidak terlalu lama di Indonesia. Beda dengan Portugis. Kalau Portugis kan dia bisa sampai menyebarkan agama, bisa sampai bertahan lama di daerah Maluku. Sedangkan Spanyol dia harus pergi ke Filipina. Akibat apa? Perjanjian dengan Portugis. Jadi isi dari perjanjiannya apa? Portugis bisa bertahan atau tetap di daerah Maluku, sedangkan Spanyol harus pergi dari Nusantara. Dia harus ke daerah Filipina. Tetapi sebelum pergi ke daerah Filipina, Spanyol memang pernah menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Kalau misalnya Portugis mereka itu bekerja sama dengan Kesultanan Ternate, kalau Spanyol dia bekerja sama dengan Kesultanan Tidore. Jadi memang momennya pas waktu itu. Waktu Kesultanan Ternate sedang ada
bersitegang atau hubungan tidak baik dengan Kesultanan Tidore, akhirnya mereka sama-sama mencari dukungan. Kesultanan Tidore bekerja samanya dengan Spanyol, sedangkan Kesultanan Ternate dengan Portugis. Akhirnya mereka menancapkan pengaruhnya di daerah sana, termasuk Spanyol ini. Mereka berhasil menancapkan daerahnya di daerah Minahasa sampai akhirnya muncul perang dan Spanyol mengalami kekalahan yang total sehingga berhasil diusir dari daerah Minahasa. Itu untuk Spanyol sendiri. Akhirnya kan kalau Spanyol, dia penjajahannya karena tidak terlalu lama di Indonesia, pengaruhnya hanya sedikit saja. Yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi bisa menyebarkan penanaman palawija, lalu ada peninggalan kue panada, dan ada budaya-budaya yang lain yang akhirnya memang bisa sampai terpengaruh di Indonesia. Hanya saja penjajahannya itu tidak terlalu mendalam, tidak terlalu lama, karena Spanyolnya harus pergi ke Filipina. Itu yang kedua, Spanyol. Semoga materinya bisa kalian pahami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.